Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Vandra, NIM 233111020 dari kelas 6A. Saya di sini akan mempresentasikan materi akidah akhlak kelas 12 bertema Asmaul Husna. Yuk, mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 7 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Afu, yang kedua ada Ar-Razzaq, yang ketiga ada Ad-Dhar, yang keempat ada An-Nafi', yang kelima ada Al-Hasib, yang keenam ada Al-Hadi, yang terakhir yang ketujuh ada Al-Khaliq. Pertama, Al-Afu, yang berarti Allah Maha Pemaaf. Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya sampai ke akar-akarnya, seolah dosa tersebut tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya setiap hamba yang meminta maaf kepada Allah pasti akan dimaafkan, karena Allah memiliki sifat al-afu, yang berarti Allah Maha Pemaaf. Yang kedua, Ar-Razzaq, yang berarti Allah memberi rezeki. Allah yang menjamin dan mengalirkan rezekinya kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Di sini dijelaskan bahwasannya setiap makhluk Allah, baik itu yang muslim maupun yang kafir, akan diberi rezeki oleh Allah karena Allah memiliki sifat Ar-Razzaq. Selanjutnya ada Ad-Dhar, yang berarti Allah Maha Pemberi bahaya atau mudarat. Allah yang kuasa mendatangkan mudarat bagi mereka yang melampaui batas sebagai bentuk teguran atau ujian. Tetapi setiap manusia, setiap makhluk Allah itu pasti memiliki ujian. Karena apa? Karena itu adalah sebentuk teguran bagi hambanya yang lalai dalam melakukan perilaku di bumi ini. Selanjutnya, An-Nafi, yang berarti Allah Maha Pemberi Manfaat. Allah adalah sumber segala kegunaan dan kebaikan bagi hambanya. Maka dari itu, Allah itu memberikan manfaat setiap makhluknya tanpa terkecuali, dan pasti ada gunanya. Contohnya cacing. Cacing itu meskipun makhluknya kecil serta menjijikkan bagi kalangan orang, itu memiliki manfaat besar. Contohnya bagi tanah, agar tanah itu bisa subur dan menumbuhkan tumbuhan bagi kita semua. Selanjutnya ada Al-Hasib, yang berarti Allah Maha mencukupi atau menghisap. Allah akan mencukupi segala kebutuhan makhluknya dan memperhitungkan setiap amal dengan teliti. Di sini Allah itu mencukupi kebutuhan makhluknya, bahkan yang tanpa kita sadari. Contohnya kita bernafas, masih bisa diberi rezeki oleh Allah, dan memperhitungkan setiap amal. Perbuatan atau amal kita selama di bumi nanti akan diperhitungkan di akhirat kelak. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat Al-Hasib. Selanjutnya ada Al-Hadi, Allah pemberi petunjuk. Allah yang memberikan bimbingan yang jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim. Setiap kita merasa kehilangan arah atau kita merasa terpuruk, maka di sini kita meminta kepada Allah agar diberi petunjuk oleh Allah, biar kehidupan kita lebih jelas dan lebih bermanfaat lagi. Selanjutnya ada Al-Khaliq, yang berarti Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada dengan ukuran yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas dalil Asmaul Husna tersebut. Yang pertama dari Al-Afu, yang berada pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, yang berarti wahai orang-orang yang beriman,
janganlah mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah satu di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Selanjutnya yaitu Ar-Razzaq, yaitu pada Quran surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang berarti sesungguhnya Allah lah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Selanjutnya ada Al-Hasib, yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 6 yang berarti ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya. Harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Siapa saja di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. Di sini dijelaskan bahwa tidak boleh memakan harta anak yatim, karena itu adalah hak anak yatim dan wajib dikembalikan saat dia dewasa atau sudah mampu mengatur hartanya sendiri. Selanjutnya yaitu dalil Al-Khaliq pada surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang berarti dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa pujian bagi Allah sebagai pencipta yang memiliki nama-nama yang terbaik. Selanjutnya yaitu analisis keterkaitan sifat Allah dengan perilaku memahami Asmaul Husna yang harus berdampak pada perubahan mental dan karakter. Yang pertama yaitu Ar-Razzaq dan etos kerja. Meyakini Allah sebagai pemberi rezeki bukan berarti pasif. Justru pemahaman ini melahirkan optimisme karena rezeki sudah dijamin. Manusia bertugas menjemputnya dengan cara yang halal dan profesional sebagai etos kerja yang tinggi tanpa rasa takut kekurangan. Di sini kita diminta hanya untuk menjemput dengan rasa yang halal dan profesional, yang dimana kita kalau kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal dan profesional. Contohnya saat kita berdagang, kalau kita bilang barangnya bagus, maka barang yang kita jual itu harus bagus tanpa ada menutupi, agar hasil yang kita kerjakan bisa halal bagi kita dan keluarga kita. Selanjutnya ada
al-hadi, yaitu dengan hidayah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Namun sebagai hamba, kita harus memposisikan diri untuk layak dituntun. Mengimani al-hadi membuat seseorang rendah hati untuk terus mencari ilmu dan memohon bimbingan agar tidak tersesat dalam kebenaran yang semu. Maka di sini apapun yang kita lakukan, kita harus meminta petunjuk oleh Allah agar kita dapat dituntun ke jalan yang lebih benar dan tidak tersesat dalam kebenaran yang semu. Selanjutnya, implementasi al-afu dalam kehidupan memaafkan salah satu akhlak paling berat namun paling mulia. Implementasi al-afu dapat dilakukan dengan menghilangkan dendam, tidak hanya memaafkan di lisan, tapi berusaha melapangkan dada sehingga tidak ada lagi niat membalas. Kalau kita memaafkan orang, bukan hanya di lisan, tapi juga di dalam hati, dan menghilangkan sikap untuk balas dendam kepada orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita, serta menutup aib orang lain. Setelah memaafkan, kita tidak serta-merta untuk mengungkit kembali kesalahan tersebut di masa depan atau menceritakan kepada orang lain agar menjatuhkan harga dirinya yang telah menyakiti kita. Itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu inisiatif meminta maaf. Kita menyadari sebagai manusia kita juga butuh dimaafkan oleh Allah. Maka kita harus murah hati serta memaafkan sesama. Dengan inisiatif kita meminta maaf terlebih dahulu tanpa kita menunggu untuk ditegur oleh orang lain. Selanjutnya yaitu tentang contoh doa harian sesuai konteks dengan nama-nama asmaul tadi dengan sebagai tawasul, yaitu contohnya Allahumma ya Allah ya Khalik, pencipta diriku dalam alam semesta, bimbinglah langkahku dari hari ini dengan sifatmu ya Al-Hadi, agar aku tidak tersesat. Ya Ar-Rozak, berilah keberkahan atas ikhtiar kerjaku hari ini dan cukupkanlah aku dengan pemberianmu. Ya Al-Hisab, jika aku khilaf, ampunilah aku dengan sifatmu. Ya Al-Afu, serta jauhkanlah aku dari segala yang membawa mudarat. Ya Ad-Dahar, dan dekatlah aku pada segala manfaat. Ya An-Nafi, amin. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.